Saya akan membeli mimpi orang yang sudah tidak berani bermimpi. Membeli mimpi orang Yang sudah tidak berani bermimpi. Karena Dulu putus asa. saya jangankan bermimpi untuk memperbaiki rumah saya, atap saya yang bocor untuk makan pun kami sulit saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah bersama saya di studio sudah hadir Bu Ria Mahdia Fitri. Beliau adalah salah satu anggota DPRD yang muda, memiliki visi dan misi jauh untuk memperjuangkan generasi-generasi muda menampung aspirasi kalangan milenial. Insya Allah. Selamat datang di studio kami. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Beni dan seluruh rekan media. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya juga Kenapa saya harus manggil Teteh? Karena memang biar Iya Teteh aja, jangan Ibu. Kalau Ibu saya kesannya kolonial banget. Saya kan milenial. sama kalangan milenial. Iya dong. Oke. Lagi sibuk apa sekarang ini Teh? Kebetulan lagi sibuk reses. Nanti setelah ini juga saya ada agenda reses di Dapil. Kita sedang masa sidang reses ketiga sampai hari Jumat ini. Reses itu apa sih Teh? Penyerapan aspirasi Oh, menyerap aspirasi masyarakat. ya. Iya. Nah, Teria, saya tidak punya materi jadi. Oh, gimana? Untuk Jadi materi kita pembahasan. ngobrol santai. Nah, saya hanya ingin membahas bagaimana sih Teh pengalaman Teria ini masih sangat muda. Kemudian udah menjadi anggota DPRD. Ya. Nah, artinya kan menjadi motivasi buat generasi muda dan menjadi pengalaman. Itu gimana Teh? Bisa digambarkan, diceritakan bagaimana Teteh sibuk menjadi anggota DPRD? Maksudnya awal mulainya, latar mulanya, belakang saya sejarah. terjun ke politik. Oh. Jadi sebagaimana bisa saya sampaikan hari ini, menjadi anggota DPRD Provinsi Banten seperti saat ini, seperti yang Kang Weni lihat sekarang, itu mungkin menjadi impian saya waktu kecil. Karena entah saya atau orang tua atau keluarga mengatakan saya ini orang yang memiliki jiwa sosial yang lumayan cukup tinggi. Saya senang berinteraksi dengan banyak orang. Sebisa mungkin saya senang membantu orang gitu. Tapi peluang itu kan tidak muncul begitu saja Kang Beni. Awal mula setelah lulus kuliah saya sempat bekerja di salah satu perusahaan minyak dan gas bumi. 9 tahun, hampir 10 tahun saya di sana. Pada tahun 2018 ada momentum menjelang pemilu, salah satunya juga pileg. Nah, saya awalnya apa betul ya ini menjadi peluang saya untuk bisa menjadikan diri saya sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi awalnya memang hanya iseng mengisi kuota perempuan. Tidak ada keturunan bapak, orang keluarga gitu? Tidak ada. Ayah saya seorang supir truk. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Tidak ada dari keluarga, background keluarga kami tidak ada, memang tidak ada dari turunan birokrat atau apapun itu. Ya, biasanya kan ada titipan Nggak ada. orang-orang besar gitu ya. Nggak ada. Malah di antara kakak-kakak saya, mungkin di antara keluarga saya, kami semua memang latar belakangnya orang tidak mampu. Sayalah yang dianggap mereka paling berhasil mungkin saat ini. Tapi kan kembali lagi dunia itu berputar. Hanya harapan saya bisa menjadi contoh. Motivasinya apa Teh waktu itu Teteh jadi tertarik nggak nih jadi masuk ke dunia politik gitu? Ya motivasinya dulu, jadi singkat ya. Pasangan saya di Tangsel itu dia anggota Dewan Terpilih periode 2014-2019 saat itu. Nah, saya melihat, sering memperhatikan gitu apa yang dia lakukan. Kadang dia bisa membantu orang atau dengan sesuatu hal tuh saya melihat seperti ada kepuasan. Tapi hanya sekedar sebagai pendamping saat itu saya melihat dan bersyukur, ya terima kasih gitu. Tapi pada tahun 2019 ketika peluang itu muncul, saya semakin mengatakan pada diri saya sendiri, masa sih saya mau cuman iseng-iseng aja gitu. Harus saya niatkan nih gitu. Kalau bisa harus sampai jadi anggota legislatif gitu. Harus terpilih gitu. Alhamdulillah 2019 itu saya terpilih Kang. Dengan perolehan suara saat itu hampir 10.000. 10.000 di Tangsel. Di Tangsel.
Saya kursi ke-8. Saya dapat nomor urut juga nomor urut 8 saat pencalegan. Memang tidak dinyana oleh partai pun bahwasanya saya akan terpilih. Tapi seperti itulah pilihan rakyat dijatuhkan kepada saya. Alhamdulillah saya mewakili masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk mengisi instansi legislatif di Provinsi Banten. Itu sebagian besar mungkin pemilihnya kalangan-kalangan muda ya Teh? Ibu-ibu, ya. kalangan muda. Kalau saya kepada masyarakat saya mengemukakan saya bukan orang Tangerang Selatan. Saya tidak memiliki latar belakang keluarga terkenal seperti anak mantan kepala dinas atau anak kepala dinas atau anak pemilik yayasan atau anak pejabat. Saya bilang saya yatim piatu. Ayah saya dulu almarhum adalah supir truk, ibu saya ibu rumah tangga biasa, tapi saya memiliki niat bagaimana apa yang ada dalam diri saya ini bisa saya abdikan untuk masyarakat. Karena memang latar belakang saya orang tidak mampu. Saya tahu rasanya ingin sekolah, saya tahu rasanya dulu mah beli LKS ya, saya nggak bisa beli LKS, minjem punya teman, nyatet, fotokopi gitu. Orang mah ngumpulin tugas sama LKS-nya, saya mah harus nyatet di kertas sama pertanyaannya karena saya nggak punya LKS. Karena dahulu pendidikan menjadi hal yang sangat sulit bagi keluarga kami. Saya tahu rasanya bagaimana rumah mau rubuh tapi orang tua kami tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki. Saya sangat tahu rasanya bagaimana mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pada masa saya saat itu BLT, Raskin itu sangat membantu sekali untuk kami saat itu. Maka historical kehidupan saya itu menjadikan saya merasa termotivasi. Saya harus melakukan sesuatu hal itu agar orang lain pun merasa terbantu sebagaimana saya dulu merasa terbantu. Dan itu dan itu hanya bisa dilakukan ketika saya menjadi seorang legislator. Karena ketika saya hanya menjadi pegawai, lingkup saya kecil. Mungkin saya akan sukses di mata sahabat-sahabat dekat saya, keluarga saya, bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi, taraf internasional. Tapi bagaimana dengan masyarakat lain yang cakupannya lebih luas, yang masih harus dibantu? Minimal anak-anak yang merasakan apa yang dulu saya rasakan. Teh, menjadi anggota dewan itu pas Teria mencalonkan 2019 itu, politik itu selalu berbicara butuh kos, butuh biaya untuk masyarakat. Betul. Itu gimana? Betul nggak Teh? Sepakat nggak Teh? Betul, saya sepakat. Karena semua itu butuh kos, entah itu alat peraga kampanye, saat kita sosialisasi, semua butuh kos. Kos harus dipersiapkan. Ketika seseorang ingin terjun ke politik, kos menjadi salah satu pertimbangan. Selain daripada sebagai seorang muslim, saya sangat percaya betul bahwasanya niat, proses itu Allah akan memberikan jawabannya. Tapi secara rasional, kos itu menjadi satu faktor yang sangat menentukan. Berarti juga waktu kemarin pencalonan juga keluar ya, biaya normal ya? Saya tidak munafik, itu keluar biaya. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah Kang Benny, saya jujur. Jadi saya bertemu orang, sosialisasi, apapun yang saya tinggalkan untuk masyarakat saat itu, dalam hati saya mengatakan, anggaplah ini sebagai ibadah saya dan untuk kedua orang almarhum orang tua saya. Jika terjemput oleh saya di dunia itu menjadi hadiah bagi saya dari Allah, jikapun tidak semoga ini menjadi bekal di akhirat. Jadi saya ikhlas-ikhlas saja saat itu. Sosialisasi, ada yang kita tinggalkan untuk masyarakat ada yang minta misalnya, Bu karpet musola kami belikan baru, atau Bu pengeras suara, Bu ini itu. Saya hanya niatkan dalam hati, saya ikhlaskan ini sebagai bentuk sedekah. Kalau terjemput oleh saya menang di pileg, alhamdulillah. Tidak pun semoga itu menjadi itu tabungan. Itu poin pentingnya. Jadi ringan-ringan aja kan. Jadi ringan, tidak dijadikan beban. Jadi ringan-ringan aja gitu. Jangan sampai kemudian nggak terpilih, itu karpet disuruh balikin lagi kan. Saya ada kok yang misalnya suara tidak sesuai dengan kos yang dikeluarkan, tapi saya karena saya telah mengikhlaskan, saya tidak masalah. Misalnya kita mengeluarkan kos karpet hampir katakanlah 10 juta, dapat suaranya cuma 5 gitu. Ada yang begitu. Cerita gitu. Ada yang minta dibalikin. Ada yang minta dibalikin, ada yang diambil lagi. Makanya kan kalau orang Lebak mangaro koti aing, BST aing milih kabatur. Itu sakit juga tuh ya. Ada, artinya saya sebagai pemula di politik belajar itu dari Pileg 2019 kemarin.
Karena saya ini meraba-raba. pemula ya. Iya, saya pemula. Pertama kali saya terjun ke politik, langsung saya mengikuti kontestasi pileg di Provinsi Banten. Kalau pilihannya ke Nasdem, Saya suka Partai Nasdem karena restoratif. Dan dia memang menjadi wadah untuk merangkum dan menerima inspirasi, kreativitas, daya pikir, hasrat kaum milenial. Saya kan masih muda, Kang. 3 tahun berjalan berarti ya sekarang. Iya, alhamdulillah udah 3 tahun 3 menjabat. tahun menjabat. Kemudian apa teh yang paling ketika Teteh menjabat? Oh, banyak permintaan dari dapil-dapil ya apa? Tim-tim yang dulu Teteh. Konstituen yang dulu Ya. mengusung apa gimana? Ya tentu saja konstituen dan masyarakat itu kan ada 2 tipe. Tipe pertama mereka memang hanya sekedar memilih. Tipe kedua mereka memilih tapi mereka ikut mengawal. Apa nih yang dewan yang saya usung ini hasilkan? Program apa yang bisa diberikan? Nah, hal-hal itu bisa kita dengarkan momentumnya saat reses atau saat kegiatan-kegiatan biasa berkunjung ke masyarakat. Kalau rumah saya itu di Tangsel nggak ada pagar ya, Kang. Dan saya tidak tinggal di kompleks, saya tinggal di perkampungan. Sengaja saat mau mencalonkan diri saya pindah ke perkampungan. Jadi tidak diberi pagar, gerbang, tidak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Atau sekarang udah jadi DPR, anggota Nggak dewan, ada. pindah rumah gitu Nggak ada, saya masih tetap di situ. WA saya, nomor saya Di masih perkampungan sama, gitu. 24x7 saya masih tetap merespon apapun itu. Dan rumah saya di perkampungan, semua orang bisa menjangkau, nggak perlu lapor ke Sapam, nitip KTP. Alhamdulillah aman dan alhamdulillah saya dicintai oleh masyarakat di perkampungan. Saya merasa, karena saya berasal dari sana, saya merasa nyaman hidup di sana. Ketika berjalan ini, kemudian apa yang ini apa namanya program-program yang Teteh Teria sangat kawal, sangat konsen menjalankan misi programnya. Apa aja Teh yang sedang dibangun? Pendidikan. Saya concern tentang pendidikan, tentang fasilitas kesehatan. Kenapa saya concern pada pendidikan? Karena memang pendidikan saya yakini menjadi modal utama bagi setiap orang untuk meraih mimpinya. Jadi saya berkaca pada diri saya sendiri. Kalau saya saat itu tidak memiliki peluang untuk meraih pendidikan, bagaimana saya bisa duduk di depan Kang Beni saat ini? Artinya ketika ada anak putus sekolah, Ya. di kader-kader Teteh itu bisa datang. Ya, saya akan menggiring mereka untuk mendapatkan paket B atau paket C. Apalagi kan kita sekarang sudah dibantu oleh pemerintah. Dan itu berjalan Teh? Dan itu alhamdulillah berjalan. Sudah ada berapa yang Sudah ada beberapa anak yang memang memiliki paket A untuk tarapan paket C untuk tarapan SMA dan paket B untuk tarapan SMP. Jadi bahasanya itu anak angkat ya. Kalau bahasa di kita itu di sekolahin itu. Disekolahin. Jadi ibu angkat tuh. Jadi ibu angkat. Itu banyak yang gitu ya. Ya, saya lebih concern juga kepada anak-anak yatim, kaum disabilitas. Itu seperti apa program kalau disabilitas Teh? Saya kalau disabilitas itu memang mereka sudah tidak sekolah, mereka sudah bekerja, saya akan membantu mereka mencarikan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan peraturan, salah satunya dengan program CSR juga menerima kaum disabilitas untuk ikut bekerja di sana. Ada beberapa referensi, Teteh juga terkenal dengan Laskar Baju Bekas, kemudian punya program pengemudi gratis. Itu berjalan juga Teh. Laskar Baju Bekas itu apa Teh? Laskar Baju Bekas itu jadi saya mengumpulkan pakaian bekas layak pakai di sekitaran Tangerang Raya dan DKI Jakarta untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya yang berada di daerah Lebak, Pandeglang, atau kabupaten lainnya yang memang membutuhkan. Nanti kita ada tim yang mengoleksi. Awalnya tim itu dari konstituen, Kang. Konstituen dari setiap titik kita komunikasikan. Ada pakaian bekas dari sekitar rumah Bapak Ibu yang bisa kita sumbangkan ke saudara-saudara kita. Dan itu akhirnya berjalan menjamur. Alhamdulillah 1 bulan itu kita bisa mendapatkan pakaian bekas hampir 1 truk. Ada poskonya apa gimana? Ada poskonya. Ada poskonya. Nanti di setiap titik rumah konstituen itu dijadikan posko penerimaan pakaian bekas. Nanti dijemput oleh tim kita 1 minggu sekali gitu. Dan itu tersalurkan pada masyarakat Lebak dan Pandeglang. Kemudian juga ada tetap punya program Kenapa saya sangat konsen terhadap program pakaian bekas layak pakai? Karena saya dulu merasakan ingin rasanya ganti baju, tapi nggak mampu. Bab ini nih. Iya.
Siap. Saya dulu SMA aja paskibra kan. Karena pakaian baju seragamnya cuma satu, pulang paskibra sore cuci, garang ditungku karena kami dulu nggak punya kompor, garang ditungku, gosok pakai gosokan areng, paginya harus dipakai. Rumah areng gitu ya? 2006 rumah saya belum ada listrik di Kecamatan Banjarsari. 2006, mungkin di sini sudah terang benderang, sudah jalan-jalan kemana naik pesawat. Saya 2006 ujian juga masih pakai lampu minyak tanah kaleng susu. Iya, kalau ujian gini nih, nanti pagi-pagi pada hitam hidungnya. 2006. Orang kalau di kampung kan masih ada tradisi ngapel ya. Jadi kalau yang nganjang tuh suka bilang, Neng Ria, katanya Neng Ria itu cantik. Tolong mau lihat mukanya, saya angkat nih lampu di atas meja tuh, deketin ke muka saya. Karena rumah saya nggak ada bohlam, nggak ada neon ya, dulu bohlam neon nyebutnya ya, lampu. Pakai lampu minyak tanah. Kalau sekarang alhamdulillah bisa berbagi ya. Alhamdulillah mendorong. Salah satunya jika memang yang belum ada listrik, kita bantu dorong untuk bantu mendapatkan itu. Terus mengemudi gratis apa tuh Teh? Ya jadi karena ayah saya dulu supir truk. Saya tahu betul bagaimana perjuangan seorang supir untuk menghidupi anak-anaknya. Tapi saya yakin ayah saya pun bisa menghidupi anak-anaknya, maka saya yakin orang lain pun bisa. Maka saya memberikan peluang itu kepada siapapun yang berminat untuk memiliki keterampilan mengemudi, dan saya buatkan SIM-nya langsung agar dia setidaknya itu menjadi bekal hidup dia. Mungkin dia akan menjadi seorang ayah seperti ayah saya saat itu, yang akan menghidupi anak-anaknya, seorang suami seperti ayah saya waktu itu. Maka program itu saya jalankan meskipun karena kendala COVID Perpres 33 nih, program itu kan karena dari dana pribadi ya, uang saya pribadi. Program itu tidak sebesar di awal, kuotanya mulai menyusut gitu. Ya sesuai dengan kemampuan saya. Sama satu lagi Teh, rumah yang tak layak Teh siap membantu ketika ada orang-orang yang memang butuh dibantu rumahnya. Itu juga berjalan ya? Betul, itu berjalan Kang. Alhamdulillah, meskipun saya hanya mampu ala kadarnya, yang penting menurut saya dia layak, tidak kebocoran dan juga tidak kedinginan. Karena saya pernah merasakan tidur kebocoran dan tidur kedinginan. Jadi kalau hujan dianggarinnya minta dianggarin ke pemerintah, ke dinas terkait, apa memang Teteh bertahap mulai dari artinya secara pribadi aja ngasih bantuan? Yang saya bantu adalah yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi saya akan bertanya kepada kepala desa, misalnya sudah 3-4 kali diajukan di setiap tahun anggaran tapi tidak juga mendapatkan bantuan, maka saya akan membantu. Saya akan secara pribadi, saya akan membeli mimpi orang yang sudah tidak berani bermimpi. Membeli mimpi orang yang sudah tidak berani bermimpi. Dulu saya jangankan bermimpi untuk memperbaiki rumah saya, atap saya yang bocor, untuk makan pun kami sulit saat itu. Jadi saya ngalamin tidur, kalau hujan itu di samping itu baskom kan, tang teng gitu, airnya muncrat. Makanya waktu saya mau kuliah di Untirta ada peribahasa kalau di Lebak itu. Ulahkan kuliah dahar bege jeung uyah ini. Jangankan kuliah, makan aja sama garam ini. Tapi artinya pandangan pesimis orang karena ketidakmampuan keluarga kami saat itu menjadikan motivasi bagi saya. Saya harus kuliah, saya harus cepat beres. Makanya saya di Untirta hanya 3,5 tahun. Lulus sendirian, di wisuda sendirian gitu. Dan dari dapet Tangsel, kemudian Teria sekarang akan mempersiapkan diri mencalonkan dari Kabupaten Lebak. Udah fix? Kembali ke daerah saya. Dari dapil Lebak Pandeglang. Seluruh masyarakat layak diperjuangkan Kang Beni. Tapi ada beberapa yang menjadi prioritas dengan latar belakang yang harus kita perhatikan. Kalau Lebak Pandeglang ini kan memang butuh sosok-sosok pemimpin yang bisa benar-benar memperjuangkan apa yang mereka harapkan. Kalau saya sebagai warga Lebak, saya bisa merasakan betul gimana ke sekolah kalau jalan becek. Saya pernah merasakan bagaimana ayah saya menangis di balik bilik kamar kami. Saya bisa dengar karena kami geribik kan, bolong. Ditanya oleh ibu saya, kenapa menangis? Saya pengen berobat, pengen ke rumah sakit. Tapi saat itu karena belum ada BPJS, jangankan untuk beli obatnya, untuk kendaraan kami mengantar bapak ke rumah sakit aja kami tidak punya. Maka saya sangat concern hal itu, dan saya lihat potret itu masih banyak terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Itulah kenapa saya memilih dapil itu, karena menurut saya itu lebih sesuai dengan apa yang ingin saya perjuangkan. Biar lebih kena, biar manfaat hidup itu lebih memang tepat.
Jadi saya setiap pagi itu bisa terbangun dengan satu harapan, saya bisa memenuhi harapan orang lain. Bukan berarti masyarakat Tangsel karena saya pindah dapil tidak membutuhkan, saya tidak. Mereka pun membutuhkan tapi dengan ragam yang berbeda. Dengan latar belakang kebutuhan yang berbeda. Tapi yang paling mendasar berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang mumpuni, menurut saya itu paling tepat diperjuangkan untuk daerah Kabupaten Lebak khususnya dan Pandeglang. Yang paling berat apa sih Teh ketika Teteh menjadi anggota dewan? Misalkan pasti ada pengalaman-pengalaman dalam menjalankan tugas ini. Menurut Teteh mungkin berat. Secara pribadi atau secara instansi? Secara personal. Secara personal mungkin membagi waktu ya. Dengan anak, sekarang ya. Dengan keluarga itu lebih sulit ketimbang saya menjadi pegawai saat itu. Lebih daripada itu, karena saya pemula di politik, banyak hal yang harus saya pelajari. Saya sangat menjaga diri betul untuk tidak terlibat. Partai nggak boleh begini, nggak boleh begitu kan gitu kira-kira. Tidak. Artinya seluruh kader pasti akan menjunjung tinggi marwah partai. Alhamdulillah Partai Nasdem itu kan hadir sebagai partai yang restoratif. Mereka tidak banyak menuntut kader-kadernya untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan membuat kader itu melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Saya yakin partai lain pun demikian. Tapi karena saya saat ini adanya di Nasdem, maka saya percaya betul Nasdem memiliki nilai-nilai itu. Saya ingin mendapatkan sebuah motivasi buat para sahabat Banten Podcast di luar yang menyaksikan. Artinya tadi bahasa yang menarik itu membelikan mimpi orang yang sudah tidak bisa bermimpi. Nah itu apa sebenarnya bisa sebagai juga closing statement di sore kita hari ini? Pemirsa Banten Podcast dimanapun berada yang mungkin mendengarkan podcast saya hari ini dan juga turut merasakan apa yang memang saya rasakan atau memang sedang berada di fase tersebut, tetap semangat, jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah berhenti berdoa. Jika kita tidak meraihnya, Allah akan mengirimkan tangan orang lain untuk meraihkannya untuk kita. Untuk itulah saya pribadi sangat mendukung penuh ketika ada program-program yang berkaitan dengan membantu kebutuhan masyarakat khususnya kaum marginal terkait dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, meskipun itu tidak sesuai dengan bidang saya saat ini karena saya di Komisi Pendapatan dan Aset kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan saya akan terus memperjuangkan itu baik secara pribadi maupun secara instansi kami lembaga legislatif DPRD Provinsi Banten. Sahabat Banten Podcast, demikian tadi petikan yang sangat menyentuh. Bahkan saya kemudian agak terharu karena yang saya tahu Tere ini enggak seperti ini sebenarnya tadinya. Ternyata semakin mengenal, saya semakin jatuh hati. Semoga ini bukan podcast pertama. Kalau orang kan melihat saya dari penampilan. Semoga ke depan kita akan podcast rutin. Amin, insyaallah. Mau Teteh sebagai anggota dewan atau mau Teria juga sebagai masyarakat yang pemberi biasa, pemotivasi seperti biasa. Ada sumber lain yang harus memang mewakili generasi muda. Iya, semoga siap. Mewakili perempuan. Saya sangat concern pada perempuan. Terima kasih atas waktunya Teh telah hadir. Sama-sama Kang Beni dan seluruh pemirsa Banten Podcast. Saya punya pantun boleh? Boleh. Bunga melati tumbuh di taman, tumbuh mekar tersiram hujan. Selamat ulang tahun untuk Lintas Media Network saya ucapkan. Semoga semakin maju dan semakin terdepan. Amin. Ya Allah. Agak nge-lag tuh saya tuh, karena Kang Beni menatap saya nggak berhenti-berhenti. Oke, makasih sekali lagi Teria dan semoga ini menjadi sangat inspiratif dan menambah motivasi buat sahabat Banten Podcast yang menyaksikan kita di channel Banten Podcast. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Siap.